Bandara Soekarno-Hatta sore itu ramai seperti biasa. Suara mesin pesawat, derap langkah penumpang, dan pengumuman pramugara berbaur menjadi satu. Di tengah keramaian itu, Rara melangkah pelan menuju gerbang keberangkatan Skyway Airlines, nomor penerbangan 242 tujuan Surabaya. Dia mengenakan kaos oblong lusuh dan celana jeans yang sudah pudar. 5 tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta membuatnya lelah. Kali ini, dia pulang untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Di tangannya hanya ada satu tas kecil berisi pakaian seadanya dan uang tabungan yang nyaris habis untuk membeli tiket pesawat. Penerbangan 242 sudah siap boarding. Penumpang kelas ekonomi, silakan antre di gerbang C. Terdengar suara pramugari melalui speaker. Rara mengantre dengan mata berkaca-kaca. Ini pertama kalinya dia naik pesawat. Selama ini, dia hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya terbang tinggi di antara awan. Ketika tiba gilirannya, dia menyerahkan boarding pass dengan tangan gemetar. Kursi 17D, Nona. Lorong ke kanan, ujar pramugari dengan senyum tipis. Rara mengangguk dan berjalan menyusuri lorong pesawat yang sempit. Bau khas kabin pesawat, campuran antara sabun pembersih dan udara dingin AC, memenuhi hidungnya. Dia menemukan kursinya di dekat sayap, persis di sebelah jendela. Kursi 17E di sampingnya kosong, memberinya sedikit kelegaan. Duduk di dekat jendela saja, pikirnya. Aku bisa melihat pemandangan. Dia menyimpan tas kecil di bawah kursi dan duduk dengan gelisah. Sabuk pengaman terasa kaku di pinggangnya. Di sekelilingnya, penumpang lain sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang sudah tertidur, ada yang asyik memainkan ponsel, sementara seorang anak kecil rewel di depan. Sebelum pesawat lepas landas, seorang pria tua berpakaian jaket pilot vintage berjalan lambat di lorong. Jaketnya terlihat usang, dengan lencana berbentuk sayap yang sudah pudar. Matanya tajam, seolah memindai setiap penumpang satu persatu. Ketika pria itu melewati deretan kursi Rara, tiba-tiba dia berhenti. "Nona," bisiknya dengan suara serak. Rara menoleh, kaget. "Jangan duduk di dekat jendela," lanjut pria itu, matanya gelap dan penuh peringatan. Rara mengerutkan kening. "Kenapa?" Pria itu melirik ke jendela, lalu kembali ke Rara. "Kursi ini terkutuk, terutama jika kau melihat keluar di ketinggian." Rara ingin bertanya lebih jauh, tapi tiba-tiba suara pramugari terdengar dari speaker. "Selamat sore penumpang Skyway Airlines 242. Kami akan segera lepas landas. Tolong pastikan sabuk pengaman sudah terpasang dan perangkat elektronik dalam mode pesawat." Pria tua itu menghela napas, seperti menyerah. "Sudah terlambat," gumamnya. Lalu, tanpa kata-kata lagi, dia berbalik dan berjalan pergi ke kabin depan. Rara terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Apa maksudnya? Dia melirik ke jendela. Dari balik kaca, dia hanya melihat petugas bandara yang sibuk di landasan. Tidak ada yang aneh. Mungkin dia hanya orang gila, pikir Rara, mencoba menenangkan diri. Pesawat mulai bergerak, mesinnya menderu. Rara merasakan dorongan kuat ke belakang saat pesawat meluncur di landasan. Perlahan, tubuhnya terasa ringan ketika roda pesawat meninggalkan bumi. Dia menatap keluar jendela. Jakarta semakin kecil, berubah menjadi hamparan lampu-lampu yang berkerlap-kerlip. Awan putih menyambutnya, dan untuk sesaat, Rara merasa tenang. Tapi dia tidak tahu, di balik awan yang indah itu, sesuatu yang gelap sedang menunggu. Dan peringatan pria tua tadi bukanlah lelucon. Pesawat telah mencapai ketinggian jelajah. Lampu tanda sabuk pengaman padam, dan para penumpang mulai bergerak santai. Beberapa memesan minuman, sementara yang lain membuka laptop atau menonton film di layar kecil di depan mereka. Rara menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri dari keanehan yang terjadi sebelumnya. Pria tua itu pasti hanya lelah atau mungkin sedikit tidak waras, pikirnya sambil memainkan ujung selimut merah tipis yang diberikan pramugari. Dia mencoba tidur, tapi suara dengungan mesin pesawat yang stabil justru membuatnya semakin terjaga. Matanya terbuka setengah ketika tiba-tiba, screech, suara logam berderit seperti cakar menggores permukaan besi terdengar dari arah sayap. Rara mengerutkan kening. Apa itu? Dia menoleh ke jendela di sampingnya. Awan putih tebal menutupi sebagian besar pandangan, tapi di antara celah cahanya, sesuatu bergerak. Perlahan, Rara membuka tutup jendela sepenuhnya. Dan di sanalah sebuah tangan manusia, dengan kulit pucat keabu-abuan dan kuku panjang kotor, mencengkeram tepi sayap pesawat. Rara tercekat. Napasnya tersendat.
Tangan itu bergerak perlahan, jari-jarinya yang kurus merayap di permukaan logam, meninggalkan bekas goresan seperti sesuatu yang sangat tajam telah menggaruknya. Tidak mungkin. Bisiknya, tubuhnya gemetar. Dia menggosok matanya keras-keras, lalu melihat lagi. Tangan itu masih ada. Dan sekarang ia menoleh ke arahnya. Meski tidak ada wajah yang terlihat, Rara bisa merasakan sesuatu yang mengerikan sedang mengamatinya dari balik jendela. Jantungnya berdebar kencang, suaranya hampir terdengar di telinganya sendiri. "Tolong, ada sesuatu di sayap," teriak Rara tiba-tiba, memecah kesunyian kabin. Beberapa penumpang di sekitarnya menoleh, wajah mereka bingung. Seorang pria berkacamata di depan Rara mengangkat alis. "Nona baik-baik saja?" tanyanya, raut wajahnya antara khawatir dan terganggu. Rara menunjuk ke jendela dengan tangan gemetar. "Di sana, ada tangan." Pria itu melirik ke jendela, lalu kembali ke Rara. "Nona, tidak ada apa-apa di sana." "Tapi aku melihatnya." Penumpang lain mulai berbisik-bisik. Seorang ibu dengan bayi di pangkuannya menggeser kursinya menjauh. Pramugari bernama Nina segera menghampiri, wajahnya profesional tapi matanya waspada. "Ada masalah, Nona?" Rara menggigit bibirnya. Di sayap ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Nina mengikuti arah telunjuk Rara. Dia menatap keluar jendela dengan cermat. Beberapa detik yang terasa seperti jam berlalu. Akhirnya, Nina berbalik dengan senyum tipis. "Tidak ada apa-apa di luar, Nona. Mungkin Anda hanya lelah atau mengalami sedikit halusinasi karena tekanan kabin." "Aku tidak gila." Rara ingin berteriak, tapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan serak. Nina meletakkan tangan di bahu Rara. "Cobalah tidur sebentar. Penerbangan masih lama. Jika butuh apa-apa, tekan tombol panggil saja, ya." Sebelum Rara bisa protes lebih lanjut, Nina sudah berbalik pergi. Rara terdiam, perasaannya campur aduk. Apakah aku benar-benar berhalusinasi? Dengan hati-hati, dia mengintip ke jendela lagi, dan kali ini, seluruh tubuhnya membeku. Tangan itu masih ada. Tapi sekarang, ada lebih banyak. 5 jari yang kurus itu perlahan menekuk, mencengkeram bingkai jendela dari luar. Kuku hitamnya menggores kaca, meninggalkan bekas seperti pisau menggaruk permukaan. Dan yang paling mengerikan, sepasang mata merah tiba-tiba muncul di balik kaca, menatap langsung ke dalam jiwa Rara. "Kau melihat kami." Suara berbisik itu terdengar begitu jelas, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Rara menjerit, tapi tidak ada yang bereaksi. Semua penumpang di sekitarnya tetap tenang, seolah tidak mendengar apa-apa. Bahkan bayi yang tadinya rewel sekarang terdiam, matanya kosong menatap ke depan. Pesawat tiba-tiba berguncang keras. "Ini hanya turbulensi," terdengar suara pilot melalui speaker, tapi suaranya terdengar jauh, sangat jauh. Sementara di jendela 17D, telapak tangan kedua sekarang menempel di kaca, menekan dari luar seperti sesuatu yang tak terlihat sedang berusaha masuk. Dan Rara tahu, peringatan pria tua itu bukanlah lelucon. Rara menekan tombol panggil dengan jari yang gemetar, mencoba menarik perhatian pramugari untuk kesekian kalinya. Jantungnya berdegup kencang seperti drum perang di dadanya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat dia terus menatap kaca jendela, di mana jejak jari panjang mulai bermunculan satu persatu, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengetuk-ngetuk dari luar. Pramugari Nina datang dengan langkah cepat, wajahnya mulai menunjukkan kelelahan. "Ada yang bisa saya bantu lagi, Nona?" tanyanya, suaranya masih ramah tapi sudah terdengar datar. "Di jendela." Rara menunjuk dengan bibir bergetar, ada sesuatu yang mencoba masuk. Nina menghela napas hampir tak terdengar sebelum menoleh ke jendela. Rara melihat bagaimana pupil mata Nina membesar sesaat sebelum pramugari itu cepat-cepat mengalihkan pandangan. "Tidak ada apa-apa di sana, Nona," ujar Nina, tapi kali ini suaranya terdengar aneh, terlalu tinggi, seolah dipaksakan. "Mungkin Anda perlu minum air putih dan beristirahat." Tapi Rara melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan hitam seperti asap tebal merayap dari bawah kursi, perlahan membelit kaki Nina. Pramugari itu tidak bereaksi, seolah tidak merasakan apa-apa. "Nina, kaki kamu." "Semua baik-baik saja," potong Nina terlalu cepat. Senyumnya sekarang terlihat kaku, tidak natural. "Jika tidak butuh apa-apa, saya harus memeriksa penumpang lain." Sebelum Rara bisa memprotes, Nina sudah berbalik. Tapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan hitam itu kini merangkak naik ke punggung Nina,
membentuk pola seperti tangan-tangan kecil yang mencengkeram. Pesawat tiba-tiba berguncang lebih keras. Lampu kabin berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya, menyisakan hanya lampu darurat merah yang memberi cahaya suram. Beberapa penumpang mulai berteriak. Ini hanya turbulensi sementara. Suara pilot terdengar patah-patah melalui speaker. Mohon tetap tenang dan duduk di. Suara itu terputus oleh derau statis mengerikan. Dalam cahaya remang-remang, Rara melihat sesuatu yang membuatnya ingin menjerit. Seluruh penumpang di sekitarnya duduk kaku, wajah mereka kosong, mata terbuka lebar tapi tanpa ekspresi. Seperti boneka-boneka yang kehilangan benangnya. Dan kemudian, tap, tap, tap. Suara ketukan dari jendela. Rara berbalik perlahan, tubuhnya gemetar tak terkendali. Di balik kaca, wajah mulai terbentuk dari kabut hitam, sepasang mata tanpa pupil, mulut yang terlalu lebar dengan gigi-gigi runjang, dan kulit yang mengelupas seperti terbakar. Kami masuk. Suara itu mendesis, bukan dari luar tapi dari dalam kabin sendiri. Tiba-tiba, kursi kosong di sebelah Rara, 17E, berderit. Perlahan, sesuatu mulai duduk di sana. Rara bisa merasakan tekanan dingin meski tidak melihat bentuk yang jelas. Hanya bayangan manusia dengan kepala miring tidak wajar. Kamu seharusnya tidak melihat kami, bisik suara dari kursi kosong itu. Baunya seperti udara basi dari kuburan yang baru dibuka. Rara menutup mata rapat-rapat, berdoa ini hanya mimpi buruk. Tapi ketika dia membukanya lagi, kaca jendela mulai retak. Garisan-garisan putih menyebar seperti sarang laba-laba. Berasal dari titik di mana tangan itu menekan. Suara desisan aneh memenuhi kabin, tapi tak seorang pun bereaksi. Semua penumpang tetap terdiam, wajah kosong menatap ke depan. Pria tua berjaket pilot tiba-tiba muncul di lorong, wajahnya pucat tapi matanya tajam. Dia memegang senter kecil yang cahayanya nyaris tidak berarti di kegelapan. Aku bilang jangan lihat keluar, teriaknya sambil menarik lengan Rara dengan kekuatan tak terduga dari seorang tua. Mereka sekarang tahu kamu bisa melihat mereka. Rara hampir terjatuh saat pria itu menariknya keluar dari kursi. Ketika dia menoleh ke belakang, sesuatu yang hitam dan berbentuk tidak wajar sedang duduk di kursi 17D-nya, perlahan menengok ke arah mereka dengan gerakan seperti hewan patah tulang. Lari, teriak pria tua itu. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, kaca jendela pecah berhamburan. Udara luar yang dingin menerpa wajah Rara seperti tamparan. Tapi yang lebih mengerikan adalah suara jeritan, bukan dari penumpang, tapi seperti ratusan suara yang berasal dari luar pesawat, dari sesuatu yang seharusnya tidak bisa ada di ketinggian 30.000 kaki. Dan dalam cahaya lampu darurat yang berkedip, Rara melihat bentuk-bentuk hitam merayap masuk melalui jendela yang pecah, bergerak seperti asap hidup menuju para penumpang yang masih terdiam. Pria tua itu mendorong Rara ke lorong, ke kabin pilot. Cepat! Tapi ketika Rara berbalik, dia melihat Nina sang pramugari berdiri di ujung lorong, kini dengan senyum terlalu lebar, mata sepenuhnya hitam, dan jari-jari yang memanjang tidak wajar. Tidak ada yang bisa lari dari penerbangan 242, ujar Nina dengan suara yang bukan lagi miliknya. Udara dingin berdesir masuk melalui jendela pecah, menerpa wajah Rara seperti pisau es. Napasnya membentuk kabut putih pendek di udara tipis pesawat. Di hadapannya, Nina, atau apapun yang sekarang mengendalikan tubuh pramugari itu, melangkah mendekat dengan gerakan patah-patah, seperti boneka rusak yang digerakkan oleh tali tak terlihat. Pegang ini. Pria tua itu melemparkan kalung perak berbentuk sayap kecil ke arah Rara. Jangan biarkan mereka menyentuhmu. Rara menangkap kalung itu tepat sebelum menyentuh lantai. Logam dingin itu tiba-tiba terasa hangat di telapak tangannya, memancarkan cahaya redup kebiruan. Nina, atau makhluk itu, mengerang kesakitan saat cahaya menyentuhnya. Lari! Pekik pria tua itu sambil mendorong Rara melewati lorong. Rara berlari dengan jantung berdebar kencang. Di sekelilingnya, penumpang lain mulai bergerak, tapi tidak normal. Leher mereka memutar 180 derajat, mata putih tanpa pupil, mulut terbuka lebar mengeluarkan suara yang bukan manusiawi. Seorang anak kecil merangkak di langit-langit seperti laba-laba, kepalanya jatuh ke belakang dengan senyum lebar tak wajar. Buka pintu kabin pilot! Teriak pria tua itu sambil menarik kursi kosong untuk menghalangi makhluk-makhluk yang mulai mengejar. Rara membanting tubuhnya ke pintu kokpit. Terkunci. Di belakangnya, suara decakan lidah dan derap kaki tak beraturan semakin dekat. Bau busuk seperti daging membusuk memenuhi udara. Pintu. Pria tua itu tiba-tiba ada di sampingnya, menekan kode rahasia di panel kecil. Pintu terbuka dengan desis. Masuk.
Begitu mereka melompat ke dalam, pria itu segera mengunci pintu kembali. 3 pukulan keras menggema di pintu baja. Kabin pilot sunyi. Terlalu sunyi. Kursi pilot kosong. Tidak ada seorang pun di dalam. Di mana pilotnya? Rara terisak, lututnya lemas. Pria tua itu tidak menjawab. Matanya tertuju pada layar radar di dashboard. Gambar statis menunjukkan pesawat mereka dikelilingi oleh puluhan titik merah. Bukan pesawat lain, tapi sesuatu yang bergerak tidak alami di ketinggian 40.000 kaki. Kita harus mendaratkan pesawat ini, bisiknya. Tiba-tiba, seluruh badan pesawat berguncang keras. Alarm peringatan berbunyi nyaring. BF, BF, BF. Altitude warning. Pull up, pull up. Suara komputer wanita terdengar dingin. Pria tua itu meraih kemudi dengan tangan gemetar. Mereka sedang mencabik sayap. Rara melihat ke monitor eksterior. Di kamera sayap, bayangan hitam bergerak seperti asap hidup, menggerogoti logam pesawat dengan tangan-tangan tak berbentuk. "Pak, siapa sebenarnya Anda?" tanya Rara sambil memegang kalung sayap erat-erat. Pria itu menarik napas dalam. "Saya pilot penerbangan ini. 30 tahun yang lalu." Matanya berkaca-kaca. Penerbangan pertama yang mereka ambil. Pintu kokpit tiba-tiba penyok. Bam, bam. Logam mulai melengkung ke dalam. Pak! Dengar baik-baik, pria tua itu menatap Rara tajam sambil menyerahkan sebuah buku catatan tua. "Ini semua yang saya ketahui tentang mereka. Jika kau selamat." Crash! Pintu terkoyak. Nina berdiri di sana, tapi sekarang tubuhnya memanjang tidak wajar. Mulutnya terbuka hingga ke dada, dipenuhi gigi-gigi jarum. Pria tua itu mendorong Rara ke kursi kopilot. "Terbangkan pesawat ini." Dia berbalik menghadapi makhluk-makhluk itu. Jaket pilot lamanya tiba-tiba bersinar emas. Rara menarik kemudi dengan sekuat tenaga. Pesawat terjun bebas ke awan di bawah. Dari speaker, suara terakhir pria tua itu bergema. "Jangan pernah lihat keluar jendela." Lalu statis. Kabin penuh teriakan. Dan hitam. Catatan black box ditemukan 2 minggu kemudian di Laut Jawa. Penerbangan 242. Mereka masuk dari jendela 17D, jangan biarkan siapapun duduk di. Suara terputus. Mereka lapar. Tamat.